Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rezeki, limpahan kenikmatan, kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah, sholat tarawih, dan nanti dilanjutkan sholat witir. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman yang insya Allah senantiasa taat pada sunnahnya. Kepada ketua DKM, pengurus dan anggota, serta jamaah sholat isya, tarawih, dan witir yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Pada kultum pada malam hari ini, saya mencoba mengambil tema yaitu berbuka puasa. Bulan Ramadan menjadi momentum bagi umat muslim untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Melaksanakan amalan-amalan yang baik di bulan suci Ramadan akan digantikan dengan pahala yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sebuah informasi yang sangat besar. Informasi tersebut mengandung pesan yang sangat istimewa terkait keutamaan orang yang berpuasa, khususnya pada saat berbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang disyolimi Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi 2526, Tabrani dalam Aus 7111. Hadis ini menunjukkan anjuran bagi orang yang sedang berpuasa untuk memperbanyak doa sebelum dia berbuka. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak akan ditolak ketika berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah 1753, Al-Hakim 1422, Ibnu Sunni 128. Beberapa amalan yang baik yang dapat dilakukan menjelang buka puasa. Yang pertama adalah memperbanyak doa. Kita dianjurkan untuk mengisi waktu saat sedang berpuasa dengan hal-hal baik. Orang-orang yang berpuasa sesuai dengan ketentuan dan aturan, ikhlas dalam menunaikannya dan dilakukan karena Allah, maka doanya mulai dari sebelum berbuka dan puncaknya saat akan berbuka itu tidak tertolak. Jadi alangkah baiknya ketika kita pada saat berpuasa, ketika ada waktu-waktu senggang ataupun waktu yang tidak terpakai, kita memperbanyak doa gitu ya. Jadi doa apa saja yang kita minta karena Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan. 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa yang orang yang dizalimi. Maka manfaatkankah waktu ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mendekati buka puasa merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau kebiasaan kita di wilayah kita untuk sudah mendekati bulan puasa, justru kita seringnya keluar rumah ya, jadi ngabuburit gitu. Tapi ternyata berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi di sini, bahwa ketika sudah mendekati berbuka puasa ini ternyata ada waktu-waktu yang benar-benar mustajab gitu, baik untuk kita berdoa.
Jadi waktu yang spesial terkadang kita tidak menyadarinya, yaitu waktu antara doa berbuka puasa dan saat kita ingin makan setelah berbuka puasa. Jadi antara akan berbuka puasa dan pada saat kita berbuka itu ternyata ada pahala yang luar biasa yang bisa kita raih dengan melalui doa. Waktu yang spesial ini bisa kita gunakan ketika pada saat akan berbuka, yaitu yang pertama bersegera berbuka puasa. Jadi bersegera berbuka puasa adalah dengan berbuka secukupnya. Kalau Rasulullah itu berbuka dengan 3 kurma ya, jadi 3 kurma, baru kemudian minum, nanti melanjutkan sholat maghrib dulu gitu. Jadi membatalkan dulu. Nah, kebiasaan kita kadangkala makan dulu, baru setelah itu kita sholat maghrib. Pada akhirnya sholat maghrib menjadi tertinggal gitu. Jadi tidak tepat waktu. Nah, ini bersegera berbuka puasa itu dianjurkan dalam sabda Rasulullah, manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama berbuka puasa. Jadi jangan menunggu sampai sholat maghrib selesai. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari ini adalah bagaimana kita bisa memanajemen ketika kita berbuka puasa dengan bersegera berbuka puasa, namun tidak meninggalkan kewajiban kita yang terutama yaitu menjaga sholat berjamaah, sholat maghrib gitu. Terus yang kedua ini berbuka dengan kurma basah atau kurma kering dengan seteguk air. Rasulullah biasanya berbuka dengan rot, kurma basah sebelum melaksanakan sholat maghrib. Jika tidak ada rot, beliau berbuka puasa dengan tam, kurma kering. Jika tidak, beliau berbuka dengan segelas air. Kalau kebiasaan kita biasanya dengan gorengan ya Pak ya, jadi dengan gorengan. Tapi alhamdulillah sekarang juga banyak kurma ya di pasaran, jadi kita juga bisa melaksanakan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun mungkin tidak menjadi hal yang belum biasa di kita, tapi insya Allah kalau kita dibiasakan, kita bisa mengikuti sunnah beliau gitu ya. Jangan dengan mengikuti sunnah beliau kan berarti kita mendapatkan pahala, meraih pahala gitu. Jangan baru kemudian mengucapkan bismillah sebelum berbuka puasa. Jadi ketika kita baca Allahumma lakasumtu juga kita harus baca bismillah, jangan langsung kita minum gitu. Jadi memang ketika berbuka itu juga karena kita lapar, haus gitu juga nggak bisa langsung aja gitu. Jadi memang ada hal-hal yang bisa kita tauladani dari Rasulullah ketika berbuka. Jadi ketika sebelum berbuka mengucapkan bismillah, terus baru kemudian bisa makan. Sehingga makanan yang kita makan adalah makanan yang berkah. Berdoa ketika berbuka, setelah dan berbuka. Doa yang biasa kita panjatkan yaitu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dengan rizkimu aku berbuka, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyayang. Dia hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dari riwayat Abu Daud, telah hilang dahaga, urat-urat telah basah dan telah diraih dari raih pahala insyaallah. Jadi ketika berbuka puasa itu ketika kita sudah azan tiba, kita baca amalan ini, baru kemudian kita membatalkan atau kita bisa berdoa gitu. Jadi nggak langsung makan gitu. Jadi pahala yang kita, karena di sebelum berbuka itu atau pada saat berbuka ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Jadi waktu yang penuh dengan pahala. Jadi kita juga bisa mengamalkan ini. Ketika kita sudah baca ini, kita berdoa apa yang kita inginkan. Misalnya
untuk keselamatan dunia akhirat atau mungkin yang lainnya gitu, terserah doanya apa yang menurut kebaikan itu bisa dilakukan. Karena ini ketika berbuka adalah waktu-waktu yang sangat mustajab. Yang selanjutnya itu berdoa jika berbuka puasa di dalam rumah orang lain, lakukanlah dengan sopan dan penuh syukur. Baru kemudian minum dengan 3 nafas dan ucapkan bismillah. Jadi minum pun dengan dengan aturan gitu. Jadi tidak sekali tegak ya. Jadi ada 3 kali minum dengan menarik nafas dan mengucapkan bismillah. Jadi sedot bismillah, alhamdulillah, seperti itu. Jadi enggak langsung sekali minum gitu. Kadang-kadang kalau di botol itu kan dia langsung ya, tapi ada caranya, yaitu sekali minum nanti baca bismillah, terus alhamdulillah, nanti minum lagi 3 kali seperti itu. Ini dengan tarikan nafas 3 kali dengan mengucapkan bismillah. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengucapkan bismillah itu kita berharap semuanya menjadi berkah gitu. Apa yang telah disampaikan dulu Ustadz Farhan juga, bismillah, alhamdulillah, semuanya adalah kalimat yang ucapan-ucapan yang baik gitu yang harus kita ucapkan. Jadi ucapan bismillah ketika makan ataupun segalanya itu bisa menambah pahala untuk kita, dan apa yang kita lakukan ini menjapaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus amalan yang baik dalam melakukan buka puasa yang kedua adalah memperbanyak zikir. Semua waktu di bulan Ramadan sangat berharga, setiap jam, setiap menit, detik maupun nilai yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan amalan yang sederhana, mudah dilakukan di mana saja. Dari Abdullah bin Bus radhiyallahu, seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku, maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Lalu beliau menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan, maka pantas jika kita di setiap saat mengucapkan zikir. Berulang-ulang telah disampaikan oleh Ustadz kita bahwa zikir itu bisa dilakukan di manapun gitu ya. Jadi ketika kita berangkat kerja misalnya, kita bisa berzikir. Ketika kita duduk mungkin tidak ada pekerjaan, kita juga bisa zikir, atau dengan tiduran juga bisa zikir gitu. Jadi setiap saat kita bisa melakukannya. Kegiatan zikir di waktu petang sangat dianjurkan, seperti firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 2. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Yang selanjutnya yaitu tadarus dan membaca Al-Quran. Alhamdulillah di tempat kita di setiap pada sholat tarawih kita sempatkan bisa bertadarus bersama. Karena membaca Al-Quran dapat menjadi amalan baik yang bisa dilaksanakan sambil berbuka ataupun dengan hal yang lainnya. Bukan Ramadan adalah waktu yang pertama kali diturunkannya Al-Quran. Barang siapa yang memeriahkan bulan Ramadan dengan ibadah yang qiyamul Ramadan dan dilakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dengan segala dosa yang telah lalu. Jadi memang segala sesuatunya itu dilakukan dengan niat yang baik, dengan keikhlasan, insya Allah akan membalas pahala yang berlipat dan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tadarus merupakan salah satu ibadah yang jika diniatkan untuk menghidupkan malam Ramadan, ini akan menjadi wasilah memperoleh pahala dan syafaat di akhirat kelak. Jadi memang membaca Al-Quran ini pahalanya luar biasa, karena di dalam hadis bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran dan baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan.
Semisal dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Membaca Al-Quran satu huruf pahalanya setara 10 kebaikan. Satu kebaikan menurut ulama adalah sama dengan 500 tahun. Jadi luar biasa ketika kita bisa membaca Al-Quran di setiap bulan Ramadan ataupun bukan ya. Jadi luar biasa pahalanya. Membaca Al-Quran di rumah ataupun di masjid itu sangat bagus. Karena ada beberapa ulama mengatakan ketika rumah kamu sering membaca Al-Quran di rumah, maka terlihat seperti cahaya dalam langit. Yang selanjutnya adalah memberikan makan orang yang berbuka puasa. Sering sekali kita temui sekelompok orang berbagi makanan untuk berbuka puasa di pinggir jalan tanpa disadari. Kebiasaan ini ternyata salah satu amalan sunnah sebelum berbuka puasa. Jika memiliki rezeki yang berlebih, bersedia makan untuk berbuka puasa dapat menjadi opsi selain membantu orang lain. Siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Tidak hanya amalan menjelang buka puasa di atas, segala yang kita kerjakan untuk kebaikan dan karena Allah pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Maka marilah kita bersama-sama mencari pahala yang sebesar-besarnya, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan untuk kita semua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit tambahan Pak Waran terkait zakat. Jadi kami dari ZIS DKM Al-Hakim bahwa zakat fitrah kami sampaikan berdasarkan surat edaran yang telah disampaikan MUI Gunung Sindur. Untuk zakat tahun ini beras sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per orang, uang sebesar 42.000 per orang, dan infak sodakoh 8.000 per orang. Penerimaan zakat fitrah berada di Masjid Al-Hakim mulai tanggal 24 Maret sampai 5 April 2024. Amil zakat dikelola oleh ZIS DKM Al-Hakim. Bisa menghubungi Bapak Okto, Bapak Gunawan, Bapak Nova, ataupun saya sendiri. Dimohonkan untuk kaum muslimin dan muslimat warga VGB untuk segera saja menyampaikan zakatnya, mengingat penyampaian zakat di tempat kita waktunya memang agak terbatas gitu. Jadi segera saja yang sudah berniat dan bisa saja langsung disampaikan pada sholat tarawih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.